Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Hermana, Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi atau disingkat BABSI. Saya akan bincang-bincang sedikit tentang TIK atau dalam bahasa Inggris kan ICT. TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi yang makna sederhananya adalah seperangkat alat ataupun metode yang berfungsi untuk pengolahan informasi dan komunikasi. Namun dari arti yang sangat sederhana itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah TIK sebagai disiplin ilmu, sebagai sebuah jenis teknologi yang berkembang terus, sehingga nanti bersanding dengan berbagai disiplin ilmu yang lain, atau istilahnya itu ada konvergensi antara TIK dengan bidang-bidang keilmuan, sehingga kenapa sisi yang pertama ini juga diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Semua program studi dari mulai D3 sampai S3, dari mulai sosial humaniora ataupun dari mulai TIK dan keteknikan, itu selalu basisnya TIK. Ini arti TIK dari keilmuan. Kemudian sisi yang keduanya adalah bagaimana TIK itu sebuah produk, sebuah alat yang digunakan oleh setiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan profesi pekerjaannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya dalam menjalani hidup dan kehidupan. Nah, BABSI berkontribusi dari arti TIK dari sisi yang dua. Bagaimana sebuah alat yang bisa kita manfaatkan secara optimal sehingga TIK itu bisa membantu pengguna dari TIK di sektor pendidikan, termasuk di Universitas Gunadarma. Sehingga dalam proses pembelajaran itu semua, bagaimana BABSI berperan mengelola sebuah sistem informasi yang memungkinkan penyebaran informasi, penyebaran pengetahuan sesuai dengan kelompok sasarannya masing-masing. Ada dosen, ada mahasiswa, ada lulusan, ada masyarakat. Sehingga kami pilah-pilah di dalam proses penyediaan sistemnya, sehingga BABSI itu merupakan salah satu satuan kerja yang tentunya berkolaborasi dengan bagian lain, sehingga mahasiswa, kalau kita berbicara dari perspektif mahasiswa yang mengikuti proses pendidikan, maka tentunya BABSI menjadi salah satu ujung tombak yang didukung dengan unit-unit kerja yang lainnya melalui proses kolaborasi ataupun koordinasi. Jadi BABSI ini sebenarnya dengan sisi yang kedua ini menunjukkan bahwa Gunadarma pun di dalam proses pendidikannya basisnya TIK. Sedangkan sisi TIK yang pertama, bagaimana semua program studi pun selalu ada muatan TIK-nya, ada muatan penerapan teknologi informasi di dalam bahan kajian yang ada di setiap mata kuliah. Nah, tentunya dengan beragam fungsi dari TIK, baik itu dari sisi disiplin ilmu maupun dari sisi BABSI yang kebetulan saya bertanggung jawabnya, semua tidak ada kehidupan pun yang tak tersentuh dengan TIK. Sehingga TIK itu bisa dimanfaatkan secara bijak, kita bisa memilah dan memilih informasi yang bermanfaat, yang edukatif, inspiratif, yang bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas. Itulah makna bahwa TIK di Gunadarma sebagai disiplin ilmu dan TIK sebagai layanan informasi pembelajaran dan tata kelola TIK bisa mewarnai semua sektor kehidupan kita. Ini sebenarnya makna sederhana dari Gunadarma Coloring the Global Future. Terima kasih. Sekarang kita mengenal unit-unit kerja yang ada di bawah BABSI. Tentunya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, begitu banyak amanah ataupun kepercayaan yang diberikan ke BABSI untuk memberikan layanan yang terbaik kepada sivitas akademika ataupun informasi umum untuk publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan itu tentunya melibatkan sumber daya manusia dan beberapa pembagian kerja supaya layanan tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana ada semacam pembagian tugas yang tercermin di dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama itu mungkin tidak kelihatan oleh publik. Bagaimana apa yang saya sampaikan bisa terlihat di media elektronik, pesan yang saya sampaikan bisa dilihat di internet,
ataupun obrolan kita pun bisa dilihat melalui gadget ataupun smartphone. Sebagai contoh misalnya bagaimana ada sebuah bagian yang mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kita sekarang berada di Fakultas Kedokteran ataupun rumpun ilmu kesehatan, yang beberapa fasilitas pun bisa digunakan secara bersama karena prinsip Gunadarma salah satu tata kelolanya adalah resource sharing. Bagaimana setiap sumber daya tersebut bisa digunakan juga oleh program studi yang lain. Ini yang dimaksud dengan bagaimana adanya koordinasi dan pendekatan multidisiplin ilmu dalam pembelajaran di Universitas Gunadarma. Nah, bagaimana kampus ini terkoneksi dengan kampus yang di Depok, yang ada di Bekasi, yang ada di Karawaci, ataupun yang Cengkareng, itu harus ada infrastruktur jaringan komputer dan komunikasi data. Ketika masyarakat mengakses informasi melalui web, ketika mahasiswa melihat informasi perkuliahan melalui smartphone, itu tentunya perlu infrastruktur TIK yang handal. Sehingga ada web server, ada koneksi bandwidth internet, dan seterusnya. Nah, ini dikelola oleh Network Operation Center, bagian yang pertama atau disingkat dengan NOC. Kemudian pada lapisan berikutnya, kadang bahwa tanpa disadari begitu lancarnya saya menyampaikan informasi secara daring, sebenarnya itu di layer berikutnya itu ada yang namanya aplikasi, ada namanya sebuah sistem, ada sebuah program yang didesain sehingga penyampaian informasi ataupun komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini tugas dari bagian yang kedua yang ada di BABSI, yaitu System Development Center. Berbagai kebutuhan sistem informasi untuk melayani proses pendidikan di Universitas Gunadarma menjadi tugas dari kami singkat biasanya SDC, System Development Center, sehingga semua aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proses pengolahan informasi dan mengkomunikasikannya ke sivitas akademik dan ke publik itu menjadi tugas utama dari System Development Center. Salah satu ciri khas dari bagian ini adalah semua aplikasi itu mengandalkan sumber daya internal, sehingga ada kebutuhan dari satuan kerja ataupun dari fakultas, dari prodi yang kaitannya dengan pembuatan website, pembuatan aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone yang disebut dengan mobile friendly, itu rata-rata dihasilkan oleh dosen ataupun mahasiswa yang mempunyai keterampilan di dalam pemrograman ataupun pembuatan ataupun desain sebuah sistem informasi. Nah, berikutnya adalah ketika aplikasi jadi, akhirnya kan digunakan oleh pengguna akhir, bisa dosen, bisa mahasiswa, gitu kan. Nah, salah satu sistem yang sangat penting di dalam mendukung proses pembelajaran tersebut ataupun layanan informasi yang terkait dengan perkuliahan adalah e-learning. Gitu. Salah satunya adalah virtual class. Nah, sehingga karena ini menghubungkan antara dosen dengan mahasiswa serta pengelola program studi, sehingga diperlukan bantuan teknis, perlu ada sistem pengelolaan konten dari isi dari virtual class tersebut sehingga dikelola secara khusus dengan bagian yang ketiga yang disebut dengan e-learning center. Sehingga kalau ada masalah, ada kendala yang dihadapi oleh pengguna virtual class ataupun bentuk pembelajaran online lainnya melalui video conference, mengakses e-book, itu maka bagian ini ada di jajaran paling depan untuk memberikan layanan terbaik. Kemudian berikutnya di bagian yang ketiga kita ada Media and Information Center. Ini seperti garda terdepan, seperti customer service, seperti PR, seperti humas yang memberikan penyebaran informasi ke dosen dan mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan yang memang perlu melibatkan sivitas akademika, termasuk layanan ketika mengalami masalah. Sehingga untuk dosen atau mahasiswa yang menghadapi masalah tersebut bisa menghubungi Media and Information Center ini baik secara luring, ini bahasa bakunya dari offline, maupun secara daring atau bahasa bakunya dari online. Sehingga ketersediaan pelayanan kepada para pengguna sistem informasi ini menjadi tugas utama dari unit kerja yang disebut dengan Media and Information Center. Kemudian bagian yang terakhir adalah ketika mahasiswa ataupun dosen mengantarkan mahasiswa mulai dari awal masuk sampai ke lulus, akhirnya ada yang disebut dengan Career Center. Bagaimana kiprah lulusan di industri, kiprah lulusan di masyarakat, itu sebenarnya tetap ada sebuah media yang memungkinkan ada komunikasi yang berkelanjutan. Sehingga nanti melalui sistem ini ada feedback, ada umpan balik untuk penyempurnaan ataupun peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Gunadarma. Layanan informasi yang dikelola oleh BABSI
itu disesuaikan dengan kelompok pengguna akhirnya. Bisa sivitas akademika, yaitu mahasiswa, dosen, lulusan, atau informasi yang sifatnya publik sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Nah, dengan demikian portofolio aplikasi ataupun sistem informasi yang mendukung sesuai dengan kelompok sasaran itu menjadi beragam. Nah, khusus untuk mahasiswa, dari perspektif kebutuhannya mahasiswa, maka layanan-layanan itu dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran, untuk mendukung informasi penyebaran edukasi terkait dengan kebutuhan dari masyarakat ataupun dari mahasiswa, ataupun dikaitkan dengan layanan administrasi yang dalam konteks sekarang itu sudah diwarnai dengan revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0. Nah, dengan demikian, dari perspektif mahasiswa, layanan itu bisa dimulai ketika sebelum mengenal guna dharma. Banyak informasi yang kita peroleh dari internet ataupun dari media daring lainnya. Nah, kemudian tahapan yang mulai masuk ke Universitas Gunadarma ketika calon mahasiswa baru tertarik untuk bergabung dengan keluarga besar Universitas Gunadarma, maka ada proses pendaftaran online. Nah, ini kan sebuah aplikasi yang juga memang disupport ataupun didukung oleh Babsi. Nah, setelah menjadi mahasiswa, tentunya salah satu kewajiban ataupun tugas dari mahasiswa itu adalah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, selama proses pembelajaran itu begitu banyak sistem informasi yang mendukung agar pembelajaran itu bisa menghasilkan mahasiswa ataupun lulusan sesuai dengan profil lulusan ataupun capaian pembelajaran yang dihasilkan dan ditetapkan oleh program studi. Sebagai contoh, ketika pada tahap awal, maka mahasiswa itu akan dibekali semacam digital locker. Jadi semacam gerbang elektronik sehingga semua informasi, semua aktivitas mahasiswa itu terekam secara digital. Nah, Student Site ini menjadi sebuah sistem yang sebaiknya digunakan oleh mahasiswa, bahkan saya sih merekomendasikan itu digunakan setiap hari karena begitu banyak informasi atau begitu banyak kegiatan yang bisa melibatkan mahasiswa. Kemudian karena proses pendidikan saat ini juga syarat dengan penerapan TIK, contoh sistem yang lainnya adalah virtual class. Bagaimana nanti ketika biasanya secara konvensional kita tatap muka di kelas antara dosen dan mahasiswa, dalam konteks daring, bagaimana proses pembelajaran tetap berkelanjutan, maka Babsi pun mengelola sebuah sistem yang namanya virtual class. Sehingga berbagai fitur-fitur yang bisa dikomunikasikan ataupun bisa didiseminasikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dari dosen sesuai dengan materi-materi yang ada di setiap mata kuliah itu bisa bisa diakses oleh mahasiswa, termasuk interaksi dengan dosennya. Nah, dalam perkuliahan pun tentunya banyak sumber daya ataupun bahan pembelajaran yang mendukung mata kuliah. Sehingga Babsi pun menyediakan beberapa sistem informasi yang terkait dengan bahan-bahan kajian. Sebagai contoh, kita punya e-book gitu kan, bagaimana didistribusikan sesuai dengan mata kuliahnya. Kita juga bekerja sama dengan perpustakaan, ada yang namanya digital library. Ketika mahasiswa sudah masuk ke tahap penelitian, tentunya perlu referensi-referensi jurnal, kita pun punya electronic journal. Bahkan ada sebuah mata kuliah yang didesain sedemikian rupa yang disebut dengan adaptif terhadap pengembangan soft skill. Itu juga ada yang namanya portofolio mahasiswa digital, berupa rekam jejak mahasiswa di luar kelas yang produktif, yang kreatif, sehingga itu mengisi kompetensi selain yang diperoleh dari perkuliahan. Kemudian hal-hal yang lain, bahwa sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi, bahwa selain ijazah dan transkrip, mahasiswa pun harus memiliki semacam surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI gitu kan. Nah, ini juga hampir sama dengan portofolio, bagaimana peran mahasiswa di luar kelas, misalnya menjadi sukarelawan, menjadi olahragawan yang berprestasi, atau mengikuti kursus ataupun pelatihan dan seminar yang juga semuanya bisa daftar secara online, itu terekam yang disebut dengan SKPI daring. Sehingga nanti akan dicetak menjadi sebuah dokumen yang menunjukkan bagaimana kinerja mahasiswa selain hanya secara akademik yang tertuang di dalam yang namanya transkrip gitu kan. Nah, ini berarti begitu banyak portofolio sistem informasi dari mulai masyarakat umum, calon mahasiswa, menjadi mahasiswa, dan sesuai dengan kalender akademik, semua proses kinerja akademik itu terekam di dalam sistem informasi akademik yang tentunya bekerja sama dengan pengembangan sistem manajemen akademik, dengan computing center, berkolaborasi, dan seterusnya. Pada titik akhirnya mahasiswa pun insya Allah menjadi lulusan gitu. Nah, Babsi pun mengelola yang disebut dengan sistem informasi karir center, sehingga komunikasi
walaupun mungkin nanti lulusan itu sudah berkiprah di mana-mana, tetap ada komunikasi sehingga memberikan umpan balik kepada alma mater tentang bagaimana perkembangan di dunia kerja, termasuk bagaimana profil lulusan tersebut dari perspektif pemberi kerjanya. Nah, itu yang sekilas ya, sesuai dengan perjalanan mahasiswa dari mulai masuk sampai nanti selesai. Sehingga dengan ragam sistem informasi akademik, penyebaran informasi pembelajaran ataupun layanan administrasi, mudah-mudahan Babsi bersama unit-unit terkaitnya memberikan layanan informasi dan sistem informasi pendukung yang terbaik, sehingga belajar di Universitas Gunadarma itu melalui layanan yang berbasis TIK itu bisa menghasilkan lulusan yang betul-betul melek internet, betul-betul siap menghadapi revolusi industri dan society 5.0. Itulah ragam portofolio sistem informasi. Terima kasih.